Orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat disayang oleh Allah, itu ditarik oleh Allah. Allah cemburu seandainya dia itu bercengkrama dengan dunia. Jadi wali majdzub itu hampir rata-rata kisahnya mereka nggak pernah memperhatikan dunia tuh. Hidupnya di pinggir jalan, tidurnya di jembatan, anak istrinya nggak ketahuan, zikir aja kerjanya, siang malam nggak tidur, ya, bajunya kucel, udah nggak mikirin apa-apa. Orang yang kayak begini ada, Allah ciptain ada. Itu disebut dengan istilah apa? Wali majdzub. Dia ditarik khusus hanya kepada Allah doang. Tapi oleh kita diajarin kita melalui Rasulullah itu yang begini nggak boleh diikutin. Ini mah khusus special edition. Gitu. Wa asrarakum bil maula, kan hati kamu, hati kecil ya, inti hati kamu itu hanya dengan Allah. Gitu. Jadi dunia itu yang tadi begini ada ya, tapi ini pengecualian. Ini nggak boleh diikuti. Makanya ada Rasulullah sebagai contohnya. Rasulullah bagaimana? Ya hidup, makan, berobat, punya istri, punya rumah. Yes. Ini yang benernya. Rasulullah menjalani kehidupan dunia tapi untuk menuju akhirat. Maka tadi fisiknya ada di dunia, hatinya terkait dengan akhirat, ya, dan lubuknya itu selalu bersama Allah. Cocok udah itu, persis sama dengan yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari ke-23 ini bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan ini dapat mengantarkan kita untuk melaksanakan tugas kita menjadi lebih baik lagi daripada ibadah-ibadah kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Ibrahim at-Taymi, berkata Ibrahim at-Taymi, ya itu kan, syai'ani qata'a anni ladzatad dunya, dua perkara yang telah memutusku dari kelezatan dunia. Wal wuqufi, salah. Syai'ani qata'a anni
ladzatad dunya. Dua hal yang memutusku dari kelezatan dunia. Yang pertama adalah zikrul mauti. Yang pertama mengingat kematian, wal wuqufa baina yadayillahi azza wa jalla, dan berdiri ya, di hadapan Allah azza wa jalla. Jadi dua hal yang mampu memutus dari kelezatan dunia. Dunia ini lezatnya akan terputus dari kita ya, menurut Ibrahim At-Taimi melalui dua hal. Apa itu? Yang pertama mengingat kematian, dan yang kedua berdiri di hadapan Allah. Ya. Hah? Ya, berdiri di hadapan Allah itu al-wuqufu baina yadayillah itu maksudnya. Ya. Dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Ya. Artinya al-wuqufu baina yadayillah itu selalu bersama Allah. Ketika bersama Allah, maka tidak ada apa? Tidak ada kelezatan dunia juga. Gini, ketika kita bersama dengan kekasih, ya, yang lain udah nggak diperhatiin, Bang Ali kagak ditengok pisan, udah kagak orang gitu. Iya, itu kita lagi kriaan, ya. Pas lagi ada tamu yang kita anggap tamu besar, makan dia ketinggalan. Orang-orang lain tuh yang ada tuh kita udah selewat-selewat aja. Pas orang yang tadi kita anggap penting pulang, baru dibilang yang si Anu tadi ada, si Anu. Ya ampun, udah niat. Enggak. Gitu, ya. Jadi kelezatan dunia itu akan terputus dari kita. Ya, kita nggak merasakan lezat karena ingat Allah itu melebihi kelezatan apapun. Orang ketika dia syuhud, ketika dia menyaksikan Allah, ya, maka yang lain nggak ada. Gitu. Jadi perumpamaan yang Allah buat itu sangat jelas. Perumpamaan yang Allah contohkan itu, ya, itu sangat enak untuk kita jadikan sebagai i'tibar, pelajaran. Ya. Makanya setiap kali kita melihat sesuatu itu selalu itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada satupun hal yang Engkau ciptakan itu yang sia-sia, yang nggak ada maknanya, nggak. Bahkan sekalipun kematian, nah itu ya, kematian sekalipun itu ya dapat memberikan kita pelajaran. Salah satu di antaranya mengingat kematian itu akan memutus apa? Kelezatan. Ya. Nauzubillah, kita lagi sakit nih. Makan sesuatu yang kita pantang enak banget kan itu. Lupa kita sama sakit kita nih. Ada yang ingetin, "Woi, udah jangan banyak-banyak." Artinya kelezatan dunia itu ketika kita larut di dalamnya, maka itu akan menggerus kita. Semakin orang merasakan kelezatan dunia, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Ya. Maksudnya?
Ini nanti beda kasusnya. Ketika orang merasakan dunia itu, jadi bersyukur itu tidak harus merasakan lezat. Yang dimaksud lezat di sini lebih kepada tadi makanan, ya, yang seolah-olah itu adalah pantangan kita, namun itu kita makan, ya. Kalau lezatnya dalam beribadah nanti, lezatnya dalam bersyukur kepada Allah, nah itu memang yang dianjurkan. Jadi pemahaman kelezatan dunia ini larut di dalam tidak mengingat Allah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang itu nggak bisa nggak bisa menghadap ke dua arah yang berlawanan dalam satu waktu. Ya. Jadi kalau orang menghadap ke depan, nggak bisa menghadap ke belakang. Ketika orang sedang asik dengan dunia, maka dia akan lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah. Itu bandingan yang begitu. Maka bagaimana agar kita selalu ingat ke belakang itu, ya, agar kita ingat yang tadi di belakang yang kita sebutkan, maksud saya, agar kita mengingat Allah terus. Harus ingat mati, putus kelezatan dunia. Jadi ketika merasakan dunia itu bukan dunianya yang lezat, tapi yang memberi dunianya. Gitu. Kita kan keseringannya, makanya dibilang ad-dunya mata'un guru. Dunia itu apa? Perhiasan yang menipu. Gurur itu artinya menipu, ya. Artinya menipu begini, ketika kita mendapatkan sesuatu, saya dibantu oleh Pak Haji Adam, seolah-olah saya mengira bahwa yang membantu saya adalah Pak Haji Adam. Tertipu. Padahal yang menggerakkan Pak Haji Adam untuk menolong saya itu adalah, atau bahkan ada orang yang sebaliknya juga, dia ingatnya Allah doang, orang yang nolonginnya enggak diingat. Salah juga itu. Udah lo nggak usah dilihat, lo cuma tangan doang, gue mau ingatnya Allah doang, nggak bisa, nggak boleh. Jadi tetap harus, ini juga tetap diterima kasihi, yang itu pun harus disyukuri, terima kasih. Jadi jadi ketika kita larut di dalam salah satu dua ini, maka sudah dipastikan itu lalai namanya. Maka Nabi mengingatkan dengan keras itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Begitupun sebaliknya, kalau ingatnya kepada manusia doang, gak ingat kepada Allah, cari muka namanya. Jadi semua harus terima kasih. Ya. Nah itu ad-dunya mata'un guru. Bagaimana agar kita tidak tertipu? Nah ingat mati itu. Ya. Supaya nggak tertipu. Orang yang waspada itu nggak akan pernah tertipu kondisi apapun. Ya, jadi dia selalu waspada itu. Ya, bapak-bapak nih, kalau bininya udah mau lahiran, udah siap siaga itu, gitu. Biar kata tidur pules banget nggak bisa. Jadi udah istrinya udah buru-buru itu langsung mobilnya udah ditaruhnya udah di depan udah. Ya, jadi kewaspadaan itu ya adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Maka nanti
Di dalam Islam itu ada istilah ihsan itu. Apa ihsan itu? Ya. Anta'budallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita cari mukanya di hadapan Allah tuh. Ya. Kita selalu merasa bahwa Allah itu ada di hadapan kita ketika kita melakukan ibadah. Kita lagi ngebantu orang, itu seolah-olah Allah lagi ngeliatin kita. Bener kagak kita ngasihnya? Sesuai enggak sama yang udah dititipinnya? Tulus apa kagak? Itu dicek semua. Nyempilin kagak tuh? Apa nyempilin? Apa deh? Nyempilin nah? Ngumpetin kagak? Hah? Kudunya dikasih 100, atau ngasihnya cuma 70. Iya kan? Nah itu anta'budallaha ka'annaka tara. Tapi fa in lam takun tara, jika kamu enggak mampu untuk melihatnya, maka fa innahu yara. Yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat. Jadi kita nggak lihat Allah di hadapan, tapi kita merasa Allah selalu memperhatikan. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Gitu. Nah, ingat mati itu selalu mengawasi itu, seolah-olah ngintai. Ya. Jadi mati itu seperti apa? Seperti tabir. Ketika kita buka dikit udah langsung baik. Jadi kita selalu waspada ketika melakukan sesuatu tuh langsung mati. Jaraknya udah langsung gitu. Jadi nggak ada mati itu prosesnya lama, kemari ke sana enggak. Mati itu udah pada saatnya datang udah. Dan semua kita sudah sadar itu bahwa kematian itu kayak gitu tipikalnya. Gitu. Ya, dekat banget. Nah, jadi kata Ibrahim At-Taimi tadi dua hal yang mampu memutus kelezatan dunia dari kita adalah mengingat mati dan berada di hadapan Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu mengingat akan kematian, maka kelezatan dunia itu putus dari kita. Hah? Yes, yang kita miliki pasti ditinggal semua. Ya. Jadi seolah-olah ketika orang mengingat kematian dan berada di hadapan Allah itu seolah-olah gaya gravitasi itu nggak ada udah. Dia sedang berada di bulan. Ya, nggak ada gaya gravitasi, nggak ada daya tarik dunia yang ada. Apa yang membuat dunia itu benar? Ya, dikarenakan semuanya tadi adalah tipuan. Meskipun enggak tipuan, seandainya bukan tipuan, dia hanya perhiasan, aksesoris. Iya Ustadz, kan aksesoris yang bikin bagus kan aksesoris katanya. Gitu. Lah iya, meskipun aksesoris yang bikin bagus, cuman aksesoris bukan inti. Gitu. Hah? Kaget. Iya. Ya itu bukan intinya. Jadi sesuatu yang menipu itu seolah-olah itu akan tadi melalaikan kita. Kita kerja
di dunia ini seolah-olah kayak nggak pernah kita mati, lupa, gitu. Kerja betul banget pagi, siang, sore, malam, gitu. Mentang-mentang punya target, ya, target yang tercapai. Ntar ketika targetnya udah tercapai, masih ada lagi target lagi, terus nggak habis-habis, haus. Maka saya sering bilang dunia itu seperti apa? Bayang-bayang. Semakin bayang-bayang itu kita kejar, semakin dia jauh. Kita injek bayang-bayang kita, kabur dia. Tapi cobalah Anda berpaling dari bayang-bayang, maka bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Hah? Iya, kata dia begitu. Belum dapat itu. Iya, kata Bang Ali, gaji sebulan 10 juta cukup dah. Gitu. Dan entar pas sudah dapat mah, waduh, kayaknya masih kurang 5 juta lagi dah. Ayo deh terus, nggak berhenti nggak bakal selesai. Lah iya itu coba. Itu kan makanya saya bilang pelajaran berharga itu. Orang gajinya udah 1 miliar 1 bulan masih korupsi coba. Jadi sebetulnya gaji banyak itu bukan satu-satunya solusi. Orang enggak korupsi. Orang enggak korupsi itu harus dikasih apa? Ya iman lah. Harus dikenalin sama Allah. Jadi tadi dunia itu ketika dia enggak menghadapi dunia, ya, membelakangi dunia, malah dunia yang ikut, gitu. Hah? Pasti ikut. Dia kayak bayang-bayang tadi saya bilang. Jadi bayang-bayang itu nggak mungkin dia lepas dari kita. Jadi orang pergi, gitu, bayang-bayang ketinggalan, kayak film mana, Tom Jerry. Nggak bisa Pak. Pasti Pak. Ya. Jadi itu bayang-bayang itu, dunia itu seperti bayang-bayang itu tidak real. Dan ya, ketika kita membelakanginya, maka dia pasti akan ikut. Gitu. Itu bisa dicek ya melalui tajribah, melalui pengalaman. Orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan dunia, artinya lebih fokus kepada Allah, itu kesuksesannya lebih langgeng, kesuksesannya itu lebih nyata, ya, gitu. Wa qala Ka'ab, ya, dan Ka'ab berkata, man 'arafal mauta hanat 'alaihi masaibud dunya wa humumuha. Orang yang mengetahui kematian, orang yang kenal akan kematian, itu hanat 'alaihi, ya, akan mudah baginya, akan ringan baginya masaibud dunya, musibah, sesuatu yang menimpa, ya, terhadap dunia, wahumumiha, wahumumuha, dan sesuatu yang membingungkannya, ya. Jadi orang yang ingat mati itu musibah-musibah itu enteng. Orang yang ingat mati itu dunia itu yang pusing-pusing, yang bikin bingung dunia yang bikin kita bingung itu enggak bingung udah. Ya. Dunia tidak akan membuat dia pusing. Dunia tidak akan membuat dia lemah. Justru sebaliknya, ya, orang yang kenal akan kematian itu, ya, akan menghadapi dunia itu santai. Ya, ngilangin pusing, ingat mati. Gitu.
Jadi kalau apa namanya sesuatu yang menimpa kita musibah, misalnya musibah dunia, ya itu ketika kita ingat mati itu, oh iya nanti kok mati. Hah? Nah iya, kita mikirin ya besok makan apa, gimana, nah ya, emang kalau mati mah mati mana, ngapain? Lah iya, kita lagi pusing mikirin bocah itu, hah? Ya, anak gua belum sekolah, ntar anaknya udah gede punya cucu, cucu gua belum sekolah, cucunya udah gede punya cicit, cicitnya belum sekolah, udah beres-beres. 7 turunan, pas ke-8 pisan, habis. Kan ya turunan ke-8. Nggak ada kan. Jadi ketika orang sudah kenal akan kematian, maka dunia itu sama dia enteng. Ya, enteng. Wa qala Mutarrif, dan berkata Imam Mutarrif, ra'aitu fima yaran na'im, saya melihat ya, fima yaran na'im, di dalam sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur, ka'anna qailan yaqulu fi wasati masjidil Basrah, seolah-olah ada orang yang berkata di tengah-tengah Masjid Basrah, qata'a dzikrul mauti qulubal khaifin, seolah-olah di tengah-tengah masjid, kata beliau ya, ini kayak dalam mimpi gitu ya. Orang kayak lagi mimpi, atau orang kayak lagi melamun, orang kayak lagi ngelindur. Nah, ngelindur ya, di tengah-tengah masjid orang ngomong, kata dia, qata'a zikrul mauti qulubal khaifin ya, mengingat kematian itu ya telah memutus hati orang-orang yang takut ya. Maka kata beliau, kata Imam Mutarrif apa? Fa wallahi ma tarahum illa walihi. Orang yang ngomong begitu ya, demi Allah katanya, mereka itu tidaklah ya kalian lihat, kamu tidak akan melihat mereka kecuali mereka dalam keadaan bingung. Jadi orang yang bilang justru apa, kematian itu akan memutus apa, hati orang-orang yang ketakutan ya, itu sebetulnya bukan perkataan yang benar, itu perkataan orang yang bingung gitu. Justru semakin orang itu takut, dalam artian takut kepada Allah maksudnya ya, maka dia akan semakin ingin mendekati kematian ya. Jadi apa, semakin orang itu punya rasa takut kepada Allah ya, semakin ama mati itu dia mendekat, kepengen buru-buru bahkan gitu. Berbeda mungkin ya dengan orang yang takut kehilangan dunia. Kalau orang yang takut kehilangan dunia, bisa jadi kematian itu malah jauh gitu. Iya, berarti kalau takut sama mati, berarti sama dunianya dekat. Ya, artinya mati itu sesuatu yang apa, jauh-jauh dari gue dah, itu berarti masih ama dunia itu masih lengket gitu. Jangan mati dulu dah. Iya, itu jangan-jangan sebagai bahan evaluasi kita.
Artinya ketika kematian itu adalah sesuatu yang jangan sampai menimpa kita seolah-olah gitu. Nah itu berarti emang ama apa? Ama dunia masih sedekat. Coba lihat orang-orang para sahabat terutama ketika kita lihat mereka ya berperang fisabilillah ya jihad perang gitu. Itu kan bukannya takut mati malah pengen mati. Kasarnya malah mereka berharap nggak pulang lagi ke rumah. Mereka berharap mati di medan perang. Lagi makanya kita merasa mati masih jauh, itu berarti dunia masih lengket sama kita. Masih ngerasain enaknya makan peda. Iya Bang Ari. Peda sama pete. Masya Allah. Bukan? Iya. Orang-orang baik yang dekat sama mati kita ntar dulu dah. Gitu. Ya. Berarti evaluasi kita bahwa dunia itu yang dekat berarti. Kalau dunia yang jauh, maka yang kematian itu sedekat. Gitu. Wa qala Asy'ath kunna nadkhulu 'ala al-Hasan. Ya, Imam Asy'ath berkata, kita ini masuk artinya berjumpa dengan Imam Hasan. Fa innama huwa yadhkurun nar. Ketika itu dia mengingat api neraka wa amral akhirah dan pahitnya akhirat. Wa yadhkurul mauta dan mengingat kematian. Jadi Imam Asy'ath ini datang ke rumah Imam Hasan. Ya. Ternyata ketika datang, ya, beliau lagi apa? Mengingat neraka, mengingat kepahitan akhirat, mengingat kematian. Jadi orang saleh itu, ya, selalu, ya, yang ada di hadapannya itu ingatannya adalah mengingat neraka, mengingat kepahitan akhirat, urusan akhirat. Ya. Yang diingatnya akhirat doang. Dan tentu mengingat kematian. Jadi sekali lagi kita sebagai muslim itu diupayakan ya, untuk menjadikan orientasi utama kita itu adalah akhirat. Ya. Jadi akhirat itu adalah tujuan utamanya. Maka kalau kita mau menuju kepada tujuan utama itu, semua ini harus kita lalui dan harus kita lewati. Nah itulah makanya ketika pinggir-pinggirnya menarik, ya, kalau kita ketarik sama pinggir-pinggirnya, lupa udah sama tujuan akhir. Gitu. Semakin kita konsentrasi kepada pinggir-pinggiran yang menarik tadi, semakin jauh kita dari tujuan awal. Maka berharap yang pinggir-pinggir tadi bukan dia yang menarik, tapi dia yang tertarik. Ya biarin dia ngikutin. Gitu. Jangan kita yang ngikutin, jangan kita yang nyamperin, biarin dia ngikutin. Kita nggak ada ketertarikan sama sekali. Tapi dialah yang tertarik dengan kita. Nah ini kalau orang yang orientasinya adalah akhirat. Ya, maka kemarin ayat yang selalu kita singgung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa itu harus punya orientasi masa depan. Masa depannya adalah akhirat. Itu maksudnya.
bil maula. Gimana gimana? Waqudu anfusakum Wakulu. Kudu. Oh, waqudu. Dudukan. Anfusakum fid dunya asarakum wa qulubakum fil ukhra. Kemudian wa asarakum bil maula, seperti itu. Ya, itu pas tepat itu. Kita ini duduk di dunia, ya. Kita orientasi kita akhirat, oke? Ya, tadi waqudu anfusakum fid dunya. Tubuh kita ini ada di dunia. Jangan kita berpaling dari dunia, enggak. Artinya dunia itu kita hadapi. Tapi wa qulubakum fil ukhra, hati kamu adanya di akhirat, itu maksudnya. Sesuai, itu tepat. Jadi ketika orientasinya adalah akhirat, maka dunia akan keikutan. Kita sekarang mau sholat, butuh makan lah. Kita mau sholat, butuh pakaian. Kita mau sholat, butuh sehat. Gimana mau sholat kalau sakit? Gimana mau sholat kalau bajunya nggak ada? Hah? Dunianya ikut. Jadi waqudu anfusakum fid dunya, iya, kamu harus duduk di dunia. Nanti kalau orang yang memang nanti ada istilah para wali, ada yang menyebut ada istilah wali majzub namanya. Jadzab itu artinya ditarik. Orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat disayang oleh Allah, itu ditarik oleh Allah. Allah cemburu seandainya dia itu bercengkrama dengan dunia. Jadi wali majzub itu hampir rata-rata kisahnya mereka nggak pernah memperhatikan dunia tuh. Hidupnya di pinggir jalan, tidurnya di jembatan, anak istrinya nggak ketahuan, zikir aja kerjanya, siang malam nggak tidur, ya, bajunya kucel, udah nggak mikirin apa-apa. Orang yang kayak begini ada, Allah ciptain ada. Itu disebut dengan istilah apa? Wali majzub. Dia ditarik khusus hanya kepada Allah doang. Tapi oleh kita diajarin, kita melalui Rasulullah itu, yang begini nggak boleh diikutin. Ini mah khusus special edition. Gitu. Wa asrarakum bil maula, kan hati kamu, hati kecil ya, inti hati kamu itu hanya dengan Allah. Gitu. Jadi dunia itu yang tadi begini ada ya, tapi ini pengecualian. Ini nggak boleh diikuti. Makanya ada Rasulullah sebagai contohnya. Rasulullah bagaimana? Ya hidup, makan, berobat, punya istri, punya rumah. Yes. Ini yang benernya. Rasulullah menjalani kehidupan dunia tapi untuk menuju akhirat. Maka tadi fisiknya ada di dunia, hatinya terkait dengan akhirat, ya, dan lubuknya itu selalu bersama Allah. Cocok udah itu. Persis sama dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita bergaul dengan manusia, ya, harus kerja, harus, yes, untuk akhirat. Ketika kita dagang itu bukan untuk dagangnya. Dagang itu untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah yang Allah berikan kepercayaan kepada kita untuk dagang. Jangan sampai wailul lil mutaffifin ketika dagang itu. Jangan sampai dagang itu, timbangannya enggak benar. Nipu-nipu timbangan. Ketika kerja harus profesional. Dalam artian harus sesuai. Jangan sampai ada yang dikorupsi.
mau waktu, mau uang, mau apapun. Karena dia menjalankan amanah dan perintah Allah. Terus dia bercengkrama dengan dunia. Gitu. Malah para wali itu ada bahasa dari mereka itu, ya. Para mursyid itu, ketika orang semua sudah kenal Allah, ya, di kampung, satu kampung ini semua orang udah soleh, keluar dia dari situ, nyari lagi orang yang masih belum kenal Allah, gitu. Jadi memang fungsi dia adalah bagaimana mengingatkan orang kepada Allah. Jadi nggak selalu nyari zona aman. Udah zona aman di sini, kita jangan kemana-mana, diam aman di sini. Enggak. Justru malah apa? Tantangan itu yang terus membuat dia maju. Ketika ada tantangan, disitulah akan ada, ya, hadiah yang luar biasa. Tantangan itulah yang akan membuat dia semangat, gitu. Keluar dari zona aman. Selalu kepengennya sibuk terus. Coba Pak, orang dulu yang masih hidup sampai sekarang ini, rata-rata mereka itu nggak betah di rumah tuh. Pengennya megang sapu, pengennya megang pacu. Kenapa? Karena dulunya itu udah dibiasain kerja. Beda sama bocah zaman sekarang ini, udah kasih set. Pengennya di kamar, nggak keluar-keluar. Iya, gitu. Jadi mereka selalu kepingin berada dalam kesibukan, gitu. Karena ternyata memang tubuh kita pun diciptakan oleh Allah begitu. Kalau tubuh kita nyaman, penyakit makin banyak itu. Coba dah. Habis makan tidur, itu kalau kagak komplikasi jago dah. Nah, iya coba dah. Gitu. Ya, dikit-dikit tidur, nah itu udah pertanda itu, gitu, penyakitnya makin nambah, berarti lagi sakit, gitu. Kalau baru dikit udah ngantuk lagi, itu berarti punya, lagi sakit berarti. Kalau mau sehat, jangan, ayo bangun. Gitu. Tahajud apa takanyut. Oke. Ya, ini kesempatan kita yang betul-betul ya, betul. Gini, kemarin saya lihat di YouTube tuh ada Syekh Jabir itu, bagus. Mumpung Asyura al-Awakhir ini. Kata beliau, kenapa Allah itu menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Ya, kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan? Enggak dikasih tahu aja udah tanggal 27, udah. Tapi sama Allah disembunyikan. Kenapa itu? Ternyata ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya, pada kita. Kenapa? Kalau Allah menginformasikan malam Lailatul Qadar, seolah-olah malam Lailatul Qadar itu, kalau Allah bilang Allah bukakan pintu maaf semua dan ternyata ada yang nggak datang, maka yang nggak datang akan berdosa. Sombong amat udah dikasih tahu kagak mau datang. Coba itu Pak, sampai segitunya itu analisa tentang kerahasiaan Ramadan.
Dan yang kedua yang gak kalah pentingnya yang sering kita dengar dari para asatidz itu biar tumbuh rasa nikmat, rasa nyaman akan ibadah itu kita tunjukkan itu. Jadi kita ibadah itu bukan semata-mata cari Lailatul Qadarnya, tapi justru kita ibadah itu agar ibadah itu kita cintai, kita senangi. Jadi akhirnya meskipun nggak ada Lailatul Qadar, kita tetap ibadah. Hah? Nggak ada oleh-olehnya, dia datang. Orang udah seneng, gitu. Jadi banyak hal kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Seandainya memang, jadi artinya gini, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk, itu justru adalah kenikmatan. Udah tahu beritanya Pak, biasa aja. Dan bahkan tadi ketika udah tahu terus kita nggak datang, Pak Haji datang nikahin anaknya, kita diundang, kagak datang tuh kita tuh. Hah? Kira-kira dia bagaimana dah? Iya nggak apa-apa Ustaz, sama sibuk. Mulutnya begitu, artinya mah awas begitu. Enggak apa-apa begitu. Hah? Nah, iya Pak, makanya disembunyiin. Makanya lihat rangkaian ayatnya, salamun hiya. Nah, itu salam. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang membawa apa? Kedamaian, kenyamanan. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar itu seharusnya dia merasa nyaman, merasa enak, khususnya dalam apa? Dalam ibadah. Lah kagak dipikirin lah tuh. Kalau udah nyaman, udah enak, nggak mikirin apa-apa, nggak ada ge dicariin, nggak punya ge dibisa-bisain. Lah orang senang. Nah kita sama ibadah diharapkan itu begitu. Jadi nauzubillah ini jangan sampai ini efeknya, meskipun ini enggak jarang disebutkan karena memang kurang baik juga. Meskipun memang kita nauzubillah ini ibadahnya cuma malam-malam ganjil doang, misalnya pilih-pilih. Ntar keluar Ramadan, ketika nggak ada sesuatu yang tadi menarik, itu nggak tertarik. Maka akhirnya nanti pertanyaannya, apakah Anda mencari Lailatul Qadar atau Anda mencari sahibu Lailatul Qadar? Anda mencari Lailatul Qadar atau Anda mencari yang memiliki Lailatul Qadar? Itu kan pertanyaannya. Kita sama orang tua dikasih, kita asik dengan pemberian orang tua atau kita makin asik dengan orang tua kita, kan gitu. Anda mau pilih yang mana? Gitu. Tapi bukan juga artinya ya udahlah kalau gitu nggak usah ibadah lah, salah juga. Bagi pemula nggak apa-apa, ya silakan. Bisanya malam-malam ganjil doang, ya nggak apa-apa, udah lakukan. Mudah-mudahan tadi ketika dia udah ngerasain, oh enak ini gini kan ya. Nah itu harapannya itu maksudnya.
Udah enak mah nambah dikit nambah. Jadi tetap meskipun memang hanya ibadahnya di Lailatul Qadar doang misalnya, ya silahkan, gak ada masalah. Cuman ya lagi-lagi akan menjadi lebih baik ibadahnya bukan hanya di situ. Kan ada frame hadis Nabi itu, ya. Khairul amal, ibadah yang paling baik itu adalah adwamuha, yang paling konsisten. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang kontinu. Kontinu. Terus menerus bangun. Jadi ibadah itu yang baik, yang terus menerus, meskipun itu sedikit. Nah sekarang bulan Ramadan ini maksudnya adalah agar kita nyobain rangkaian ibadah yang sekian banyaknya. Ya, ada sholat taraweh, ada sedekah, ada zakat, ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada iktikaf, semua tuh ibadah, baca Quran, cobain semua tuh. Berharap udah nyobain nggak dilepehin, udah masuk tuh, oh ini enak ternyata, ini mantap ini, terusin lah. Itu harapannya tuh. Sehingga akhirnya nanti salamun hiya itu hatta matla'il fajr itu salamun itu akan menjadi nyaman. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu orang yang akan nyaman. Maka kemarin kita bilang doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika menghadapi Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang memberikan maaf kepada siapapun ternyata itu adalah orang yang selamat, orang yang nyaman dalam hidupnya. Udah aman hidupnya aman. Ada ini kesel, ada itu kesel, ada ini. Capek deh, capek. Tapi kalau pada umumnya kita kan bicara ini biasanya di bulan Ramadan dan takdirnya seolah-olah hanya di bulan Ramadan ya. Yes. Orang ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu datang tiap saat, yes, kapanpun di luar bulan Ramadan, di bulan apapun dan kapanpun. Yes. Artinya di saat hakikat Al-Quran itu turun dalam hati kita, masuk terus dalam hati kita. Yes. Nah itu ada yang seperti itu. Betul. Yes. Itu ungkapan para ulama, para aulia, para kekasih Allah bilang Lailatul Qadar itu bukan hanya di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena tadi orang yang merasakan salam, merasakan nyaman, itu akan selalu terulang. Dalam ibadah dia merasa enak, itu Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya di situ, tapi di setiap malam, bahkan di luar Ramadan sekalipun, itu tetap ada Lailatul Qadar. Tapi bukan Lailatul Qadarnya, tapi makna yang sebanding dengan Lailatul Qadar. Akhirnya ada ulama yang bilang, ya, yang dibilang Lailatul Qadar itu malam yang baik, malam yang mulia, ternyata masih lebih muliaan, bahasanya begitu ya, malam dilahirkannya Rasulullah. Kenapa? Karena enggak akan ada Lailatul Qadar kalau Rasulullah itu alasan ulama yang bilang lebih baik malam
Maulid ketimbang malam Lailatul Qadar. Tapi tetap pada dasarnya ketika kita cerita tentang Lailatul Qadar, Rasulullah ngajarin kita Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir. Yes. Gitu. Tapi makna dari itu, tadi yang saya bilang, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan salamun. Maka salamun tadi, ya, bukan salamun, bukan, ya, kenyamanan, kedamaian, kebalikan dari perang, salam itu. Ya, kalau perang kan apa? Kacau, nggak nyaman. Salamun itu artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan salamun terus. Gitu. Maka ibadah yang dilakukan di sana itu khair, lebih baik. Bukan hitungan 1000 bulannya, bukan, tapi dia lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi ketika orang itu ibadah, lalu dia dapat Lailatul Qadar bertepatan dengan itu adalah ibadah yang terbaik. Dan ternyata setelah diteliti, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang betul-betul ibadahnya karena Allah, imanan wahtisaban. Kalau orang awam, imanan wahtisabannya imanan bil fadli, wahtisaban lil ajri. Kita ini orang awam nih, imannya adalah iman karena kewajiban. Mencarinya, mencari apa? Pahala. Kita nih, ada pahalanya nggak Ji? Ada Bang, oke ikut. Ada pahalanya nggak Ji? Kagak. Ya udah, bentar aja Ji, aja dulu. Itu iman siapa? Kita orang awam. Tapi imannya nanti orang yang khawas, orang yang khusus, para kekasih Allah, imanannya itu karena Allah memberikan keutamaan kepadanya. Iman itu adalah sesuatu yang mahal, yang tidak bisa datang ujug-ujug tiba-tiba datang. Ya. Iman itu akan Allah beri kepada orang yang Allah berikan kemuliaan. Maka dia sadar iman yang ada padanya itu adalah satu kehormatan yang luar biasa dan harus dia jaga. Maka ihtisabannya bukan ihtisab, bukan menghitung pahala. Yang dia cari, yang dia hitung adalah ridho Allah. Kira-kira Allah ridho enggak? Allah senang enggak dengan amal ibadah yang saya lakukan? Itu salamun. Ya. Ustaz, itu salat pahalanya berapa duit? Berapa banyak? Saya masih awam berarti. Oh iya, jangan takut. Pahalanya 27 kali 2. Siap Ustaz, laksanakan. Tapi kalau udah bertanya, Ustaz, gimana ini kira-kira salat saya Allah ridho ya? Nah, itu udah jago tuh. Masih kurang Ustaz, saya harus lebih baik lagi. Nah itu yang kita harapkan, saya sampaikan, kita harapkan ketika sholat tarawih sampai 23 kali dengan witir, itu harapannya setelah assalamualaikum bangun lagi tuh, ya Allah tadi kurang bagus, mudah-mudahan sekarang lebih baik. Ya, waduh baru sekali salam 9 lagi, berat. Ya, nah itu imanan wahtisaban, boleh begitu ya, boleh, cuman mau naik kelas enggak? Ya, kalau mau naik kelas harus ubah mindsetnya. Kalau mau naik kelas harus berubah pandangannya, bahwa keimanan tadi adalah sesuatu yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Imanan bil fadl wahtisaban
menghitung, yang dicari adalah ridwanullah, ridhonya Allah, senangnya Allah. Allah udah senang belum ini? Masih kurang. Ya. Nah itu, jadi Lailatul Qadar itu berharap ibadah yang kita lakukan itu ya mendapatkan keridhaan Allah. Nyaman udah. Salam. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan salam itu ya, sehingga kita pun mudah-mudahan selamat dari berbagai macam cobaan, dan Allah akan masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang selalu diberikan hidayah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khairan wa ati'na khairan wa rasulallahumma al-afiyata wa adilha lana waj'al Allahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.